Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika, materinya yaitu pengolahan data. Materi ini diajarkan di kelas 6 pada semester 2. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya jika kalian sudah menyiapkan alat tulisnya agar bisa mencatat materi-materi yang ada di video ini. Sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca doa agar ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk membuka pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang membaca data dalam bentuk diagram, mengolah data dan menyajikan data, menafsirkan data, dan min, modus, dan median. Oke, langsung. Materi yang pertama adalah membaca data dalam bentuk diagram. Data yang disajikan bisa dibaca sekaligus dipahami melalui diagram, seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Yang pertama kita akan membahas tentang diagram batang. Diagram batang adalah gambar batang yang berfungsi mempermudah pembacaan data. Contohnya, Dewi diberi tugas oleh gurunya untuk melakukan pendataan siswa baru kelas 1 SD di sekolahnya pada tahun 2013 sampai 2017. Data tersebut disajikan dalam diagram berikut. Nah, di layar sudah ada contoh diagram batang dari kasus Dewi ya. Nah, dalam diagram batang itu terdiri dari dua garis. Ada garis yang vertikal, garis yang ke atas, dan juga garis horizontal, garis yang mendatar. Nah, dalam diagram yang ada di layar, garis vertikal ini menunjukkan jarak atau rentang jumlah siswa barunya dari mulai 10, 20, 30, 40, dan 50. Sedangkan garis yang horizontal itu menerangkan tahunnya, setiap tahunnya dari 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Dari diagram batang yang ada di layar ini, bisa kita mengetahui bahwa pada 2013 itu ada 40 siswa karena diagram batang itu berada di rentang 40. Kemudian 2014 ada 45 siswa karena diagram batangannya berada di tengah-tengah antara 40 dan 50. Kemudian 2015 ada 30 siswa, 2016 50 siswa, dan 2017 ada 40 siswa. Nah, dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwa siswa baru terbanyak itu berada pada 16 dengan jumlah 50 siswa, dan siswa yang paling sedikit itu berada pada tahun 2015 yaitu 30 siswa. Nah, adapun jumlah keseluruhan siswa dari 2013 sampai 2017 itu adalah 210. 210 itu dari mana? Didapatkannya 210 itu didapatkannya dengan menjumlahkan seluruh siswa baru setiap tahunnya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran ialah gambar berbentuk lingkaran yang berfungsi menyajikan data. Nah, diagram lingkaran ini dibagi menjadi dua. Ada diagram lingkaran sudut dan diagram lingkaran persen. Nah, diagram lingkaran sudut, setiap satu lingkarannya itu bernilai 360 derajat. Kenapa ada derajatnya? Karena diagram tersebut merupakan diagram sudut. Nah, yang kedua itu adalah diagram lingkaran persen, artinya diagramnya berbentuk presentasi ya. Nah, satu lingkaran penuhnya itu bernilai 100%. Untuk lebih jelasnya, simak contoh yang ada di video ini. Yang pertama kita akan membahas tentang diagram lingkaran sudut. Untuk memahami diagram lingkaran sudut, perhatikan contoh di bawah ini.
Jumlah siswa kelas 6 SD Mentari adalah 40 siswa. Di kelas ini ada siswa-siswi dengan berat badan 25 kg, 30 kg, 35 kg, dan 40 kg, dan 45 kg. Adapun pengolahan dan perhitungan datanya sebagai berikut. Nah, kita akan menghitung dulu pengolahan datanya. Cara menghitungnya seperti apa? Ingat kembali bahwa untuk diagram lingkaran sudut, satu lingkarannya itu bernilai 360 derajat. Jadi, untuk menghitung siswa yang beratnya 25 kg, ada 8 siswa. Perhitungannya adalah 8 dibagi 40 dikali 360 derajat, sehingga hasilnya 72. Kenapa dibagi 40? Karena 40 itu adalah jumlah seluruh siswa kelas 6 di SD Mentari. Nah, 8 itu didapatkan dari jumlah siswa yang berat badannya 25 kg, ada 8 siswa. Sehingga siswa yang berat badannya 25 kg, presentasinya jika digambarkan di diagram sudut, maka besarnya adalah 72 derajat. Kilogram ada 8 siswa, sehingga 8 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Kemudian, siswa yang beratnya 35 kg ada 9 siswa, sehingga 9 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 81, dan seterusnya. Nah, dari perhitungan data tersebut dapat digambarkan diagramnya adalah sebagai berikut. Nah, ini diagramnya ya. Nah, derajat-derajat yang tadi yang merupakan hasil perhitungan tadi seperti 72 derajat, 81 derajat, 90 derajat, 45 derajat itu berguna untuk menggambarkan bagian-bagian dari datanya. Seperti itu ya. Kenapa ada bagian lingkaran yang kecil, ada bagian lingkaran yang besar, itu tergantung dari hasil perhitungan data sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram lingkaran persen. Ada contoh soalnya, jumlah siswa kelas 6 SD Mitra adalah 40. Dari 40 siswa itu ada siswa-siswi yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik. Adapun data yang diperoleh disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, Islam dalam diagram lingkarannya itu di situ ada keterangan 50%, kemudian Katolik 20%, dan Kristen 30%. Nah, dari keterangan yang ada di diagram ini, kita akan mencari berapa sebenarnya jumlah siswa yang beragama Islam, kemudian berapa jumlah siswa yang beragama Katolik, dan jumlah siswa yang beragama Kristen. Bagaimana caranya? Silakan simak dan perhatikan. Oke? Berdasarkan presentasi data yang terdapat pada diagram di atas, tentukan jumlah masing-masing siswa-siswa berdasarkan agamanya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan menentukan dulu yang Islam. Nah, Islam ini kan di diagram itu keterangannya 50. Karena di diagram itu merupakan presentasinya dalam bentuk persen, maka 50 itu harus kita bagi dengan 100. Kenapa 100? Karena persen itu sama halnya seperti dibagi per 100 ya. Kemudian 50 dibagi 100 dikali 40. Kenapa dikali 40? Karena jumlah siswanya itu ada 40. Nah, 50 dibagi 100 dikalikan 40 itu hasilnya 20 siswa. Jadi dari 40 siswa yang beragama Islam itu berjumlah 20 siswa. Kemudian kita akan menghitung jumlah siswa yang beragama Kristen.
Di diagram itu ada keterangannya bahwa Kristen itu presentasinya itu 30%, jadi 30/100 dikali 40. Nah, 30/100 dikali 40 itu hasilnya 12 siswa. Jadi siswa yang beragama Kristen itu sebanyak 12 siswa. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung jumlah siswa yang beragama Katolik. Di diagram itu jelas bahwa Katolik di situ keterangannya 20%. Jadi 20/100 dikali 40 sama dengan 8 siswa. Materi selanjutnya ialah diagram garis. Diagram garis ialah diagram yang menyajikan data dengan menggunakan garis. Supaya lebih mudah memahami materi tentang diagram garis, perhatikan contoh berikut. Irfan membuat data tentang kegemaran olahraga siswa-siswi kelas 6 SD Cempaka. Data tersebut disajikan dalam diagram garis berikut ini. Nah, di layar sudah ada diagram garisnya. Di diagram garis pun sama, ada garis vertikal dan juga garis horizontal. Nah, di diagram garis ini, garis vertikalnya itu menunjukkan rentang jumlah siswa dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian di garis yang horizontal itu ada data tentang cabang olahraga yang digemari oleh siswa-siswi kelas 6 SD Cempaka. Dari mulai renang, bulu tangkis, kasti, catur, tenis meja, sepak bola. Nah, dari diagram garis ini bisa kita pahami bahwa siswa-siswi kelas 6 yang menyukai olahraga renang itu berjumlah 8. Kemudian, siswa-siswi yang menyukai olahraga bulu tangkis itu berjumlah 7. Karena titiknya berada di antara 6 dan 8. Kemudian, cabang olahraga kasti yang digemari oleh siswa-siswi kelas 6 SD Cempaka itu ada 6. Kemudian, cabang catur itu ada 2, tenis meja ada 4 orang, dan sepak bola ada 10 orang. Dari diagram ini, kita bisa mengetahui bahwa dari 40 siswa yang menyukai renang sebanyak 8 siswa. Sementara itu, olahraga yang paling banyak digemari ialah sepak bola. Sedangkan olahraga yang paling digemari penggemarnya adalah catur. Materi selanjutnya tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, data juga bisa disajikan dalam bentuk tabel. Dalam mengolah data dalam bentuk tabel, kita perlu melakukan beberapa hal, yakni jadi sebelum kalian membuat tabel atau menuliskan data dalam bentuk tabel, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah mencatat semua data atau mengumpulkan data. Kemudian mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga terbesar, serta mengelompokkan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Ini contohnya. Data berat badan siswa-siswi kelas 6 SD Permata dalam satuan kilogram adalah sebagai berikut. 30 bisa kalian lihat ya, dari 30, 40, 30, 45, 30 sampai seterusnya. Nah, data yang banyak ini dan juga tidak beraturan, tidak berurutan dari yang terkecil hingga terbesar, kita harus mengurutkannya dan mengelompokkannya. Nah, dari data tersebut, dari data yang di atas tadi yang belum berurutan, kita harus mengurutkannya. Dari angka yang paling kecilnya, kita cari dulu. Angka yang paling kecilnya itu 25. Kita catat ada berapa 25 yang ada di data di atas. Ternyata 25 itu ada 4 data. Begitupun juga dengan data 30. Ada 7 anak ya. Kemudian 35 itu ada 6 anak. 40 kg itu ada 6 anak. 45 gram itu ada 4 anak. Dan
data 50 kg itu ada 3 anak. Nah, setelah diurutkan dan dikelompokkan dari mulai data yang terkecil hingga terbesar, yang harus kita lakukan adalah mengelompokkannya ke dalam bentuk tabel. Nah, kita buat dulu tabelnya dari nomor, berat badan, banyak siswa, dan jumlah berat per kilogramnya. Nah, di sini sudah ada ya di layar. Dari mulai nomor 1 hingga nomor 6, semua datanya dikelompokkan. Nah, di sini dalam bentuk tabel ini kita bisa melihat data tersebut dengan lebih jelas. Misalkan, berat badannya 25 kg itu banyaknya siswanya berapa? Ada 4. Nah, karena datanya itu 25 kg dan banyak siswanya 4, maka jumlah berat untuk kelompok data 25 gram itu ada 100 kg. Kemudian selanjutnya bisa dilihat ya, dari 30 itu ada berapa, kemudian 35 ada berapa banyak siswa, kemudian sampai 50 itu ada berapa siswa. Jumlah keseluruhan siswanya itu ada 30. Dari mana 30? 30 ini didapatkan dengan menjumlahkan banyaknya siswa setiap datanya. Nah, jumlah berat badannya itu ada 1090 kg. Dari mana kita mengetahui 1090 kg? Dari jumlah berat badan siswa semuanya ya. Kemudian ada contoh lagi, Bu Yani melakukan pendataan terkait pengukuran tinggi badan siswa kelas 6 SD Mutiara sebanyak 40 siswa. Adapun datanya adalah sebagai berikut: 135, 135, dan sampai seterusnya hingga 134. Data yang dikumpulkan sama Ibu Yani ini belum berurutan, masih acak ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengurutkannya dan mengelompokkannya. Agar tidak bingung, maka kita harus mengurutkan data per kelompoknya dari yang terkecil hingga terbesar. Caranya dengan menggunakan turus. Turus itu adalah garis lurus yang dapat memudahkan kita untuk menghitung data. Nah, contohnya ada di tabel. Nah, di tabel itu sudah ada keterangan datanya tinggi badan dan ada kolom turus ya. Nah, tinggi badannya itu yang pertama adalah 130. 130 itu adalah tinggi badan yang paling terkecil. Nah, ada berapa 130? Kita cek di sini ya. Bentar. Nah, ini 130 itu ada 1, ada 2. Makanya di sini turusnya ada 2. Jadi kalian harus mencari dengan teliti ada berapa datanya ya. Ada berapa data yang sama. Kemudian ada 131. 131 ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Makanya di sini turusnya ada 4 garis lurus. Begitupun juga selanjutnya 132, 133, 134, 135 sampai 140. Paham ya? Selanjutnya, lanjutan dari tabel yang tadi, mengacu pada hasil pencacahan tersebut, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut. Nah, tabel yang sebelumnya itu kan hanya sampai turusnya saja. Ada tinggi badan siswa dan turusnya. Nah, setelah turusnya bisa kita ketahui, maka kita bisa menuliskan dengan angka. Nah, di sini buat satu kolom lagi yaitu jumlah siswa. Jumlah siswanya untuk data 130 itu ada berapa? Ini turusnya ada 2, jadi di sini bisa ditulis 2. Begitupun 131 karena di sini turusnya ada 4, di sini kita tulis angka 4. Begitupun selanjutnya sampai 141 yaitu turusnya ada 1. Di sini kita menulis
jumlah siswanya 1. Nah, setelah kita mendapati semua jumlah siswa per datanya, kita bisa menghitung jumlah keseluruhan siswanya dengan menjumlahkan 2, 4, seterusnya sampai bawah, sampai 1. Nah, setelah dijumlahkan ternyata jumlah siswanya itu ada 40. Paham ya sampai sini ya? Materi selanjutnya yaitu menafsirkan sajian data. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, kita bisa mengetahui yang pertama, nilai terendah, nilai tertinggi, data yang paling banyak muncul atau modus, dan jumlah data. Contohnya, berikut nilai ulangan harian dari 40 siswa kelas 6 SD Ceria. Nah, di situ ada datanya ya, dari mulai nilai 75, 80, 60, sampai selanjutnya atau seterusnya. Nah, data tersebut harus kita kelompokkan sesuai ketentuan berikut. Ketentuannya, nilai 90 atau lebih besar dari 90 itu kategorinya sangat baik. Kemudian, nilai 80 sampai 90 cukup baik, 70 sampai 79 baik, 60 sampai 69 cukup atau rata-rata, 50 sampai 59 itu kurang. Adapun tabelnya sebagai berikut. Nah, ada tabel kolomnya itu ada nomor, kelompok nilai, jumlah siswa, dan persentase. Mengacu pada tabel dan diagram tersebut, kita bisa menafsirkannya sebagai berikut. Yang pertama, nilai tertinggi atau kategori sangat baik hanya diperoleh 2 siswa atau 5% dari jumlah keseluruhan siswa. Nilai terendah atau kategori kurang diperoleh 12 siswa atau 30% keseluruhan siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang min, median, dan modus. Yang pertama itu adalah nilai rata-rata atau disebut juga dengan min. Nilai rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Untuk menentukan nilai rata-rata, kalian dapat menggunakan rumus berikut. Jadi, rata-rata itu didapatkan dengan cara jumlah semua data dibagi banyaknya data. Contohnya, Vita mengikuti ulangan matematika sebanyak 5 kali. Adapun keseluruhan nilainya adalah 9, 7, 9, 8, dan 7. Berapakah nilai rata-rata ulangan matematika Vita? Nah, nilai rata-rata Vita adalah kita jumlahkan dulu seluruh nilai ulangan yang telah diperoleh oleh Vita. Dari mulai 9, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 8, ditambah 7. Nah, kita bagi dengan 5. Kenapa di sini 5? Karena Vita mengikuti ulangan 5 kali. Maka, jumlah keseluruhan ini 9 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 itu adalah 40 dibagi dengan 5. Hasilnya itu adalah 8. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika Vita adalah 8. Contoh selanjutnya. Perhatikan data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Ceria berikut ini. Nah, di sini ada kolomnya itu yang pertama nilai dan banyak siswa. Nilainya 6, banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 itu 7 orang. Kemudian nilai 7, banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 itu 9. Nilai 8, banyaknya siswa yang mendapatkannya ada 7 orang. Nilai 9, banyak siswa yang mendapatkannya ada 8. Dan nilai 10 yang mendapatkannya ada 4 orang siswa. Nah, di sini diminta untuk menghitung berapakah nilai rata-rata ulangan matematika kelas 6 SD Ceria tersebut. Jawab ya. Nah, nilai rata-rata itu kan bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data ya. Jadi kita harus menjumlahkan dulu 6 dikali 7. 6 itu nilai dan 7 itu adalah banyak siswa, kemudian ditambah
7 kali 9 ditambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 8 ditambah 10 kali 4. Nah, nanti dibagi 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4. Nah, setelah dikalikan hasilnya menjadi 273 dibagi 35. Nah, 273 dibagi 35 itu adalah 7,8. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 SD Ceria adalah 7,8. Kemudian nilai yang sering muncul atau disebutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Atau modus adalah nilai yang frekuensinya paling besar dari seluruh data. Nah, contoh soalnya, berapakah modus dari data berikut? Datanya 4, 6, 3, 7, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 9, 6. Nah, jawabannya, angka yang paling sering muncul itu adalah 6. Kenapa 6? Karena di sini 6 munculnya paling banyak. Contoh selanjutnya. Perhatikan data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Ceria berikut ini. Nah, di sini ada kolomnya itu yang pertama nilai dan banyak siswa. Nilainya 6, banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 itu 7 orang. Kemudian nilai 7, banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 itu 9. Nilai 8, banyaknya siswa yang mendapatkannya ada 7 orang. Nilai 9, banyak siswa yang mendapatkannya ada 8. Dan nilai 10 yang mendapatkannya ada 4 orang siswa. Nah, di sini diminta untuk menghitung berapakah nilai rata-rata ulangan matematika kelas 6 SD Ceria tersebut. Jawab ya. Nah, nilai rata-rata itu kan bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data ya. Jadi kita harus menjumlahkan dulu 6 dikali 7. 6 itu nilai dan 7 itu adalah banyak siswa, kemudian ditambah 7 kali 9 ditambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 8 ditambah 10 kali 4. Nah, nanti dibagi 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4. Nah, setelah dikalikan hasilnya menjadi 273 dibagi 35. Nah, 273 dibagi 35 itu adalah 7,8. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 SD Ceria adalah 7,8. Kemudian nilai yang sering muncul atau disebutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Atau modus adalah nilai yang frekuensinya paling besar dari seluruh data. Nah, contoh soalnya, berapakah modus dari data berikut? Datanya 4, 6, 3, 7, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 9, 6. Nah, jawabannya, angka yang paling sering muncul itu adalah 6. Kenapa 6? Karena di sini 6 munculnya paling banyak, yaitu nilai tengah atau disebut juga median. Median adalah nilai atau data yang berada di tengah setelah data diurutkan. Terkait definisi itu, kalian perlu memahami hal-hal berikut. Apabila jumlah data ganjil, maka mediannya adalah nilai tengah. B. Jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari dua bilangan tengah. Nah, contoh data ganjil yang pertama ya, yang di bawah, nilai rapor Putri adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada data. Nah, datanya masih belum urut ya, masih 8, 7, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 8, 9, dan 8. Nah, langkah yang pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kita urutkan 7, 7-nya ada 3, kemudian 8, 8-nya ada 5, dan 9, 9-nya ada 3. Nah, ketika sudah diurutkan, ternyata yang berada di tengah-tengah itu adalah 8. Maka 8 inilah mediannya. Itu data ganjil ya.
Kemudian contoh soal data genap. Nah, di sini sudah ada data yang sudah berurutan. Ada semuanya itu ada 8 data. Nah, 8 itu kan merupakan genap ya. Nah, karena genap maka kita harus mencari rata-rata nilai tengahnya atau tanya, maka mediannya adalah 8. Seperti itu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk belajar dan mempelajari lagi tentang pengolahan data di rumah. Kemudian kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih semuanya.